RTK post. Kemudian di RTK post optionnya untuk yang single itu adalah sebagai berikut ya. Ininya kita position yang modenya single yang di atas, position yang modenya single, dan lain-lainnya kita setting secara default saja Pak, secara default. Nah, kemudian datanya kita masukkan ya. Data yang pertama data observasinya kita masukkan, kemudian data navigasinya, dan kita tinggal execute saja ya untuk mendapatkan hasil seperti ini gitu. Hasil yang di sebelah kiri ini warna merah. Nah, ini artinya kita sudah melakukan pengolahan data secara single point positioning. Nah, di awal metode ini itu untuk meningkatkan akurasi ya, meningkatkan akurasi dari single point positioning dan double positioning. Jadi kita menggunakan metode precise point positioning. Nah, data-datanya sama yang dibutuhkan ya. Kita menggunakan data yang sama ya, tadi data observasinya yang sama, kemudian data navigasinya juga yang sama ya, BRDC. Yang pertama dimasukkan barcode, yang kedua kita masukkan yang BRDC dan navigasi ya .n. Nah, yang membedakan di sini ketika kita melakukan PPT, ketika kita melakukan PPT, kita ada di bagian option ya Pak, di bagian optionnya sini. Jadi mungkin ini saya akan lanjutkan saja yang tadi single, sekarang kita yang mau yang PPT. Nah, di positioning mode yang di bagian paling atas, positioning mode yang di bagian paling atas ini kita bisa ganti menjadi PPT kinematik ya. Di sini ada tulisannya di situ. Ada PPT kinematik, positioning modenya single. Di sini. Jadi kalau tadi sebelumnya yang ini adalah tulisannya single ya. Sekarang kita pastikan ini menggunakan PPT kinematik di sini. Jadi positioning modenya PPT kinematik. Nah, setelah itu mungkin di sini Bapak-bapak awalnya tulisannya forward ya. Saya juga ikut juga menggunakan filter type-nya forward saja untuk yang uji coba kali ini. Kalau di sini, kalau kita lihat yang single, ini semuanya kan tidak bisa kita pilih ya, yang lainnya tidak bisa kita pilih ya. Tapi kalau kita pakai PPT kinematik, ini bisa kita pilih. Ada opsi-opsi yang bisa kita gunakan. Nah, pastikan di PPT kinematik, ini posisi mode PPT kinematik, pastikan frekuensinya ini adalah 1+2 ya, harus 2 frekuensi. Kalau single frekuensi saja dia tidak bisa. Nah, di sini earth types-nya saya nyalakan saja. Jadi earth types-nya kita pilih koreksinya solid ya. Jadi ini kita untuk koreksi pasang surut bumi ya. Pasang surut buminya kita aktifkan di sini. Kita aktifkan sebagai solid. Nah, bagaimana sekarang penanganan ionosfer, troposfer dan lain-lainnya? Kalau kita ingat kemarin ya, kita ingat kombinasi linear ada namanya kombinasi ionospheric free ya. Dan di PPT sendiri kombinasi ionospheric free itu digunakan. Jadi kalau sebelumnya kita hanya menggunakan broadcast di sini, ionosfer dan broadcast correction-nya, di sini kita menggunakan ini ya, ionospheric correction, iono free linear combination. Jadi kalau untuk PPT kita parameternya adalah positioning modenya, positioning mode itu kita pakai PPT kinematik ya. Kemudian filternya
Untuk yang pertama kita pakai forward saja. Terus kemudian yang kita rubah lagi ionosfer kita rubah jadi ionofree ya. Ini sesuai dengan yang kita pelajari, gitu. Kita menggunakan ionospheric free linear combination. Nah, troposfernya juga sesuai yang kita pelajari. Troposfernya kita gunakan, kita modelkan atau kita estimasi. Jadi kita estimate ya, estimate plus grad. Jadi di sini ada pilihan estimate ZTD plus grad. Jadi itu yang kita pilih. Ya, estimate troposfer ya. Jadi ionosferiknya kita hilangkan dengan ionospheric free. Kalau troposfernya kita hitung. Jadi kita tulisannya estimate ZTD plus grad. Plus gradient. Jadi gradient saja. Gradient. Kalau agak susah juga menjelaskan gradient itu seperti apa ya. Tapi ya intinya dia mengestimasi troposfer ya, parameter troposfer. Ionospheric free linear combination Pak. Ini yang kalau kita waktu ya LC-nya linear combination. Ionospheric free linear combination, kombinasi linear ya, kalau bahasa Indonesia sama estimate ZTD plus gradient. ZTD itu zenith tropospheric delay ya, jadi delay troposfer. Jadi kesalahan troposfer yang kita estimasi. Nah, kemudian kalau kita ingat lagi satu kesalahan, ini kan kesalahan, dua kesalahan sudah kita coba hilangkan ya. Ionospheric kita hilangkan dengan ionospheric free. Terus kemudian troposfer kita hilangkan dengan kita estimasi. Kemudian untuk satelit clock sama satelit orbit kita hilangkan dengan cara menggunakan orbit yang teliti. Artinya orbit yang precise ya di sini. Terus kemudian satelitnya kita pakai yang precise. Nah, jadi ini yang sudah sesuai dengan yang di kita secara teoritis ya. Kita untuk ionosfer kita hilangkan secara kombinasi linear combination, ionospheric free linear combination. Kemudian troposfer kita hilangkan dengan kita estimasi beserta gradiennya. Kemudian satelit ephemeris kita hilangkan dengan cara menggunakan precise ephemeris di sini. Nah, khusus untuk PPP ini tolong dicentang yang ini ya, fase wind up. Ini salah satu kesalahan juga yang ada di PPP, tapi cukup kecil. Cuman kita sekarang kita estimasi saja Pak, kita centang dengan phase wind up. Ini fase wind up, jadi kesalahan di antena fasenya kita centang saja. Tidak bisa dicentang. Jadi kalau defaultnya nggak centang, di sini kita centang saja. Tidak bisa dicentang. Seperti itu. Yang ini Pak, yang fase PH wind up tidak bisa dicentang. PH wind up-nya, fase wind up. Jadi kesalahan antenanya kita estimasi juga di sini. Tidak bisa dicentang. Jadi cukup berbeda ya. Kalau kita lihat single tadi kan secara koreksi ionosferik dan lain-lainnya yang broadcast saja, atau yang default yang standar saja. Tapi kalau di PPP kinematik kita mengestimasi, kita mitigasi kesalahannya dengan banyak cara gitu di sini. Nah, kira-kira ini ya settingannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya oke saja Pak di sini. Saya tunggu sebentar.
Kalau ininya masih sama ya Pak ya, kemarin masih fix and hold ya, yang setting keduanya. Kalau harusnya kalau dari kemarin 50K ini juga masih fix ini. Bisa dijantang? Nah, PPP kinematik. Sip 2 sudah dapat sip 2. Baru yang 1%. Yang tadi capital trust. Ininya Pak, itu masih kinematik Pak. Ini masih yang relatif, jadi pakai yang kinematik. Oke. Ya. Ya, jadi karena saya di sini fokusnya hanya GPS saja sebenarnya. Jadi yang di bawah yang perlu dicentang ya cukup GPS saja sebenarnya Pak. Kita bermain di data GPS saja. Jadi saya review saya lagi untuk optionnya untuk dalam PPP kinematik ya adalah sebagai berikut. Jadi modenya PPP kinematik ya Pak. Tadi ada beberapa yang kinematik. Kalau kinematik itu yang PPK ya PPK post processing kinematik. Kalau yang sekarang kan kita mau PPP ya. PPP artinya yang PPP dulu depannya kinematik. Sama kalau kita pakai kinematik kita yang relative positioning yang ada base dan non-rover. Nah sekarang kita mau absolute saja. Nah, kurang lebih parameternya sebagai berikut. Filter type-nya kita pilih forward saja. Nanti forward dan backward dan combine itu maksudnya apa nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Kemudian
kemudian state correction-nya saya solidkan dulu untuk yang sekarang, kemudian yang transferring free, linear combination, estimate ZTD plus gradient, precise, terus fase win up-nya kita nyalakan. Kalau di sini saya hanya mencentang data GPS saja ya, jadi GLONASS dan sisanya KZSS tidak saya centang sama sekali di sini. Nah, kemudian di setting yang kedua, ini kan ada setting pertama ya, kemudian ada setting kedua. Ini saya pilih yang fix and hold ya Pak. Integral ambiguity-nya mungkin kalau yang kemarin juga sudah sama ya. Harusnya setting parameternya tidak berubah banyak. Jadi yang di integer ambiguity, yang di setting kedua, integer, kita pilih yang fix and hold ya. Fix and hold saja. Nah, sisanya kita biarkan apa adanya saja. Jadi kurang lebih ini settingannya yang bisa dipakai ya, yang bisa kita gunakan untuk menggunakan bukti kinematik. Oke, kalau sudah semua ini settingannya kurang lebih pasti sama semua seperti ini, kita oke saja Pak. Kita okekan saja. Nah, perbedaannya mulai di sini Pak. Jadi jangan di-execute dulu ya, jangan dinyalakan dulu. Tapi selain dua data tadi, data Bako 1080 sama data yang BRTJ 1080, kan masih ada dua slot tambahan ya, kosong ya di sini ya bawahnya. Itu kita isi Pak. Yang pertama, yang slot yang tengah ini, kita isi dengan menggunakan data yang SP3. Jadi data yang tengah, yang di tengah sini kita isi dengan menggunakan data IGS 21120 SP3, data SP3. Jadi ini data SP3 adalah data orbit yang teliti ya, jadi kita masukkan saja. Di open saja. Nah, nanti muncul di bawahnya ya. Jadi ada data SP3. Jadi sebelumnya kosong, sekarang jadi ada isinya nih, dua isinya. Nah, yang ketiga kosong, yang ketiga kita isi data selanjutnya. Kita isi data yang CLK, yang clocknya ya, serangan clock. Tapi kalau kita lihat di sini mungkin kosong ya, nggak kelihatan ada data apa-apa gitu ya. Nah, itu kita rubah di sini yang pojokan bawah file types-nya, samping file name kita pilih yang precise ephemeris atau clock. Maka dia muncul di sini. Yang di atasnya open atau di atasnya cancel. Nah, itu diklik saja, nanti itu di atasnya ini kan ada file name ya, terus namanya ada di sini. Itu kita klik saja, pilih yang precise ephemeris atau clock. Nah, kalau sudah dipilih, biasanya dia akan muncul di sini. SP3-nya muncul, CLK-nya juga muncul, gitu ya. Di sini kita pilih yang CLK karena tadi sebelumnya sudah pilih yang SP3. Klik open saja. Jadi yang pertama data observasi ya, data Bako 1800.o, kemudian data navigasi BRDC 1800.n, kemudian data tadi SP3 ya, clock ya, SP3 precise ephemeris, kemudian yang terakhir ada data clock ya. Seperti itu. Nah, ini semua data sudah terisi semua ya di sini. Sudah terisi semua. Jangan di execute dulu Pak. Kalau Bapak execute nanti dia mereplace hasil yang sebelumnya. Karena kan kita pengen mencoba membandingkan ya hasil yang ini dengan hasil yang baru. Di bagian solusi ini yang bagian bawah kita sebenarnya kita bisa berikan saja nama yang berbeda ya.
Jadi kalau saya biasanya saya klik saja di sini, di klik bagian yang nama, kemudian di bagian akhir kan itu tulisannya bako 1800.pos ya. Saya tambahin saja jadi bako ditambahin nama yang berbeda, misalkan bako 1800p gitu misalkan. Ya ada 18 ini kan ada 1800.pos gitu ya. Jadi nama bakonya itu saya rename aja, saya ganti nama yang berbeda gitu untuk menandakan aja biar nggak mereplace, biar dia tidak menimpa file yang lama gitu. Namanya tuh bebas pak, apa saja pak, namanya bebas. Nama kita juga boleh gitu pak. Intinya supaya pembeda saja pak. Jadi supaya file yang sebelumnya sudah kita buat tidak terhapus aja sebenarnya. Saya cuma menambahkan seperti itu saja gitu. Jadi bebas saja namanya apapun tidak masalah. Setelah itu kalau sudah dirasa sudah cocok, semuanya sudah lengkap, kita execute saja pak. Kita execute, biasanya prosesingnya lebih lama ya. Nah, dia selesai. Jadi kalau sudah selesai biasanya dia muncul dan kalau dia sudah muncul dalam seperti ini, kalau kita pencet plot sekali lagi, kita bisa lihat plottingan ya pak. Nah, ya plot aja. Mungkin lupa lihat seperti ular gitu ya, atau seperti ini. Tapi kalau kita lihat ini standar deviasinya sudah kecil sekali ya. Nah kalau bapak ingat tadi filternya yang kalau kita optionnya ya, optionnya kan ada forward ya tadi pak ya. Pengaruh dari forward, kemudian pengaruh dari backward dan combine ini seperti apa gitu. Jadi ini saya mau mencoba menunjukkan pengaruhnya kira-kira seperti ini pak. Jadi kalau kita menggunakan forward, jadi biasanya di awal pengukuran tuh pasti selalu jelek ya. Nah ini adalah salah satu kekurangan ya, sebenarnya kekurangan dari metode RTPPP, dia membutuhkan waktu inisiasi gitu. Waktu inisiasi biar datanya bisa menjadi bagus gitu, jadi di sini semua gitu. Nah kalau kita pakai filternya itu yang pertama yang tadi kita pakai kan forward ya. Nah maka posisinya ini kalau awalnya pasti jelek gitu. Kalau kita lihat di gambar yang ini yang grid ya, dia posisi pertama pasti di sini. Terus akhirnya dia menuju ke posisi yang bagus gitu, posisi yang bagus hasil akhirnya. Nah ini adalah kekurangan metode PPP ya. Jadi waktu dia membutuhkan waktu inisiasi dulu nih. Dia harus diem dulu sebentar, berapa lama gitu ya, kurang lebih setengah jam untuk mendapatkan posisi dengan akurasi yang baik. Nah kalau di sini saya coba contohkan. Sebelum dicontohkan ini kita bisa lihat ya standar deviasinya ya 10 cm lah kurang lebih sekitar itu ya, 10 cm ya. Nah saya coba kalau misalkan si yang filternya ini, kalau tadi kita forward, gimana kalau kita coba combine gitu ya. Jadi kalau filternya tadi kita pilih forward, gimana kalau kita pilih combine? Seperti itu. Jadi saya coba simulasikan saja, saya coba contohkan dulu di depan. Seperti ini. Kemudian saya coba execute lagi. Dia maju, kemudian mundur ya. Jadi itu combine. Jadi dia melakukan proses dulu ke depan, terus itu proses ke belakang. Nah hasilnya dia nggak separahnya tadi. Kalau yang tadi kan sampai jauh ya, yang ujungnya ini. Kalau kita overlay dengan data yang kedua, data yang pertama tadi saya coba olah. Nah, yang warna merah, warna ungu itu data yang tadi saya coba pertama kali sama seperti bapak ya, forward ya. Ketika combine, nah datanya jadi nggak banyak nih yang di kayak
ekor seperti ini ya, jadi tidak banyak. Kalau saya bandingkan secara posisi, nah dia jadi hilang ya, yang tidak ada lagi yang garis seperti ini nih. Jadi dia lebih bagus lah, lebih bagus ke data pengamatan kita. Jadi kalau tadi optionnya saya udah pilih yang combine ya, filternya saya pilih yang combine ya, untuk mendapatkan data yang seperti di depan ini, kurang lebih ya lumayan lah seperti di depan ini. Dilihat juga pun plus minusnya standar deviasinya ya 2 cm, kemudian 3 cm untuk isting, dan untuk up-nya 2-3 kali ya sekitar 7 cm. Seperti itu Pak. Jadi ini kira-kira metode PPP ya, metode PPP ya. Nah, tadi kan kita sudah mencoba ya, sudah melakukan pengolahan data yang single ya. Hasil data pengolahan yang PPP itu bisa kita bandingkan sebenarnya secara langsung di sini ya. Nah, itu caranya seperti apa? Di sini kan ada 1 dan 2 ya, kalau di bagian RTK plot ya. Kalau Bapak pilih yang RTK plot pertama, terus kemudian filenya kan kita bisa solusinya bisa kita buka ya. Yang ini yang pertama, ini data solusi pertama, di file solusi pertama. Nah, solusi kedua kita bisa timpalkan yang PPP tadi, itu dengan cara yang di sini di file, kemudian ada di open solution. Tapi yang nomor 2, karena nomor 1-nya sudah dipilih yang bata warna merah ini misalnya. Di sini saya contohkan saja pakai yang tadi yang kita sudah olah. Nah, open solution yang tadi PPP Pak.